Kita lanjutkan perbincangan. Saya mau menyapa Prof. Sandra Fikawati, ahli gizi Universitas Indonesia. Prof. Sandra, kembali yang menjadi tantangan dengan hadirnya atau adanya MBG untuk masyarakat, untuk anak-anak kita adalah bagaimana kemudian menjaga kualitas ini semua sama standarnya di seluruh Indonesia. Bagaimana Prof. Sandra kemudian bisa menghadirkan standar kualitas yang sama setiap harinya? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi betul bahwa harus ada standar resepnya dan juga gramasinya. Tentunya juga standar resep itu sebenarnya agar memenuhi pedoman gizi seimbang, yaitu untuk supaya sederhana saja adalah memenuhi piring sesuai piring makanku, di mana ada sepertiganya untuk lauk pauk, sepertiga itu untuk makanan pokok dan juga sayur dan buah ya di situ. Jadi ada standar resep, ada gramasinya dan juga harus memenuhi sekitar 30% dari menu harian, makanan harian. Jadi kalau ada anak kebutuhannya misalnya sekitar 1.800, otomatis misalnya seharinya itu dia harus memenuhi sekitar ya minimal 500 kalori supaya dia bisa memenuhi sepertiganya. Karena kan makan siang ya, jadi sepertiganya. Nah, kemudian juga ada analisis gizinya, ya zat gizinya yang tentunya harus memenuhi semua zat gizi baik makro maupun mikro seperti itu. Kemudian juga kita harus melihat juga bahwa supaya standarnya terpenuhi dari segi keamanan juga terpenuhi, SOP dan kualitas kontrolnya juga harus kita jaga ya agar semuanya itu masih memenuhi sesuai prosedur. Kemudian tadi nutrisionis SDM-nya harus terlatih, bagaimana para ahli gizi di situ berperan memantau apakah standarnya itu sesuai ya dengan tadi berapa kalori untuk anak sekian dan sebagainya. Dan kemudian juga jangan lupa bahwa kita juga harus bisa memonitor ya berbasis dengan data. Apa yang harus kita monitor? Misalnya status gizinya, status gizi anak, kemudian apakah mereka itu bisa menghabiskan makanannya ya. Jadi walaupun kita menyiapkan makanan banyak tapi kalau tidak dimakan oleh anak tentunya ya tidak bermanfaat. Jadi bagaimana agar anak itu mengkonsumsi dan kemudian dia juga memonitor status gizinya, di mana kemungkinan yang paling mudah itu adalah memonitor tinggi badan dan berat badan anak. Karena itu di awal kita juga harus mengukur sehingga akan terlihat misalnya dalam 1 atau 2 tahun itu berapa perbaikan gizinya. Juga jangan lupa anak itu sekarang banyak sekali rawan anemia, nah, sehingga dengan adanya pemberian protein hewani dan juga mineral, saya berharap bahwa tingginya anemia pada anak dan remaja itu juga bisa berkurang. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi penting juga ya untuk memonitor kemudian anak-anak tersebut bagaimana kemudian setelah diberikan oleh diberikan MBG. Dan yang tadi kan kita bahas adalah kemudian standar nutrisinya, Prof. Sandra. Tapi di sisi lain juga kita ada standar distribusi, karena kan di situ ada perlu waktu. Bagaimana sih Prof kemudian untuk menjaga standar distribusi ini tidak menurunkan nutrisi yang sudah kita jaga sebelumnya sebetulnya? Ya, disitulah makanya letaknya SOP dan quality control itu sangat perlu dijaga ya supaya dia tetap konsisten seperti itu. Tadi mungkin saya sudah mendengar bahwa untuk melakukan seperti ini juga sudah dengan suatu SOP yang ketat. Nah, saya berharap dengan adanya SOP dan quality control yang ketat ini sebenarnya standar itu bisa terjaga seperti itu. Kita sudah tadi ada real time ya, kapan dia selesai, mulai masak, mulai didistribusikan sampai kepada anak, kemudian dimakan dan sebagainya, itu juga harus memenuhi standar tersebut. Karena kita tahu bahwa walaupun makanan itu baik di awal, tapi kalau distribusinya terlalu lama ataupun sudah sampai tapi tidak dimakannya terlalu siang dan sebagainya, itu juga mungkin akan berdampak juga gitu, Mbak. Jadi itu yang harus kita jaga. Oke, terima kasih Prof. Sandra. Bicara soal quality control, Prof. Chandra seperti apa melihatnya? Karena ini juga masih menjadi perhatian masyarakat ya untuk quality control, distribusi makanan yang memang sudah turun kualitas standar nutrisinya karena ada rentang waktu. Bagaimana Prof. melihatnya? Saya
Jadi dalam penyediaan makanan apalagi banyak seperti ini ada konsep yang namanya from farm to plate. Dari pertanian sampai ke piring. Jadi ada proses bagaimana makanan itu bahan mentah tersedia, bagus apa nggak bagus, bagaimana bahan mentah itu dibawa ke gudang, bagaimana penyimpanan di gudang, bagaimana dari gudang dibawa ke SPPG, bagaimana pemasakan proses di SPPG, bagaimana dari SPPG dibawa lagi ke sekolah, dan bagaimana anak itu makan di sekolah, dan kemudian bahkan bagaimana limbahnya. Jadi kalau kita mau monitor, sebenarnya monitor yang bagus adalah betul-betul monitor from farm to plate. Jadi ini saya kira usulan saya pertama tentang monitor, dan saya kira sebagian sudah dilakukan from farm to plate, itu satu. Dan yang kedua saya juga saya mengusulkan sebenarnya kalau kita di kegiatan-kegiatan yang hospitality kan ada survei kepuasan. Saya kira akan bagus juga kalau ada survei kepuasan. Baik tadi kan Mas Adin sudah bilang ini kan murid yang di depan mata. Jadi survei kepuasan murid, survei kepuasan guru, survei kepuasan orang tua, dan bahkan survei kepuasan penyedia. Jadi pertama evaluasi from farm to plate, yang kedua soal survei kepuasan. Yang ketiga soal dampak, bagaimana dampaknya nanti terhadap stunting, terhadap berbagai masalah kesehatan. Saya mengusulkan ada studi kohort namanya. Jadi kan ini kan program mulai dari 6 Januari 2025. Kemudian diikuti ke depan begitu berapa tahun, dan kelihatan kalau kita ikuti secara kohort itu artinya kelompok yang sama diikuti terus-menerus akan terlihat perubahannya secara bertahap. Setelah 6 bulan apa yang terjadi, setelah setahun apa yang terjadi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi dengan studi kohort yang dirancang dengan sistematis, kita akan lihat dampaknya sehingga akhirnya betul-betul ini katakanlah punya bukti ilmiah, evidence based public policy. Jadi 3 poin itu yang saya usulkan menjadi bagian penting dari monitoring untuk keberhasilan program yang memang memang sangat bagus, sangat mulia ini. Oke, menarik sekali, harus ada evidence based, harus ada evaluasi tentunya 6 bulan dan 1 tahun seterusnya agar kita bisa melihat benar-benar dampak dari program MBG ini untuk anak-anak kita. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa, tetap bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.